membahas pelajaran tema 8, subtema 1 dan pelajaran 6. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah Lani. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung yang bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita tinggal di kota Jakarta, sama halnya dengan Lani. Nah, marilah kita menuliskan cerita seperti yang Lani ceritakan di atas. Nah, Lani sudah menceritakan bagaimana lingkungan tempat tinggal mereka. Sekarang marilah kita ceritakan lingkungan tempat kita. Nah, kamu bisa menceritakan cerita tersebut kepada ayah dan bunda di rumah. Seperti contoh, ibu akan menceritakan bagaimana kisah ibu tinggal di kota Jakarta. Aku tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta sangat padat penduduknya. Namun aku sangat senang karena memiliki banyak tetangga. Tetanggaku sangat baik, walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda denganku. Nah, itulah sedikit penggalan cerita tentang pengalaman atau keadaan lingkungan tempat tinggal ibu yang di Jakarta. Nah, anak-anak hebat, setelah kamu bercerita di depan kedua orang tua kamu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati hari ulang tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat si Pitung. Siapakah si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita si Pitung? Ayo kita baca cerita si Pitung berikut. Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Heh, anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babah Lim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya." Babah Lim menyerang si Pitung. Namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung.
Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung, dan Haji Nepin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Schouten mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Nepin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Schouten dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Schouten. Kau tidak keliru. Bukankah kau dan tuan tanah itu yang meresahkan banyak orang? Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Schouten benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Nah hebat, itulah cerita kisah tentang si Pitung. Sekarang kita mengidentifikasi cerita si Pitung. Dari cerita tersebut, apakah jenis cerita fiksi yang berjudul Si Pitung? Cerita Si Pitung termasuk kepada saga, yaitu cerita yang menceritakan tentang kepahlawanan seseorang pada masa lalu. Sebutkan nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. Nah, Ibu sudah menuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, yaitu ada Si Pitung, ada Tuan Tanah atau Babah Lim, ada Haji Naipin, ada Pak Piun, ada anak buah Babah Lim, dan Schouten, yaitu pejabat pemerintah Belanda. Yang ketiga, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Nah, dalam cerita Si Pitung, tokoh utamanya adalah Si Pitung. Sedangkan tokoh yang lainnya merupakan tokoh pendukung, yaitu seperti Babah Lim, Haji Naipin, Pak Piun, anak buah Babah Lim, dan Schouten merupakan tokoh pendukung atau tokoh tambahan. Yang keempat, sebutkan tokoh protagonis dan antagonis pada cerita tersebut. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik, sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat yang jahat. Nah, yang termasuk kepada tokoh protagonis di sini adalah ada Si Pitung dan Haji Naipin. Yang merupakan tokoh antagonis adalah Babah Lim, ada anak buah Babah Lim, dan Schouten. Nah, itulah tokoh protagonis dan antagonis. Oke. Nah, hebat, saatnya kamu mengerjakan tugas. Tugas yang pertama. Carilah cerita fiksi yang berasal dari daerah tempat tinggalmu. Setelah kamu menemukan satu cerita, kamu baca dan pahami isi cerita tersebut. Selanjutnya, dari cerita tersebut tuliskanlah apa jenis cerita fiksi tersebut. Yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Yang keempat, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dari cerita tersebut. Selamat mengerjakan tugas. Nah, hebat. Selain bermain peran, Lani dan teman-teman juga akan menyanyikan lagu. Lagu yang akan dinyanyikan Lani adalah Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik
asik tanjidor. Nah, Nana hebat, silakan kamu nyanyikan lagu kicir-kicir bersama adik dan saudaramu di rumah. Nyanyikan di depan kedua orang tuamu ya. Setelah menyanyikan lagu, marilah kita identifikasi lagu kicir-kicir tersebut. Apakah tempo lagu kicir-kicir atau bagaimana tempo lagu kicir-kicir? Tempo lagu kicir-kicir adalah agak cepat. Nah, dapat kita lihat pada bagian atas. Nah, dari judul. Nah, tempo lagu biasanya dituliskan di bawah judul bagian kanan. Nah, yang kedua, amati notasi angka lagu kicir-kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Oke, kita akan lihat kembali kepada notasi angkanya. Nada yang dinyanyikan tinggi dapat kita lihat apabila notasi angkanya memiliki titik di atas. Perhatikan pada baris pertama. Pada baris pertama, notasi angkanya memiliki titik di atas semuanya. Artinya, kata ini dinyanyikan dengan nada tinggi. Oke, kita ulang. Nah, jadi pada baris pertama ini nadanya adalah tinggi. Karena apa? Karena pada notasi angka terdapat titik di atas. Nah, maka dapat kamu tuliskan kalimat atau katanya ada kicir-kicir, ini lagunya lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Nah, ini termasuk nada tinggi. Oke, silakan kamu tuliskan. Boleh, di sini sudah kita tulis kicir-kicir, ini lagunya lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Selain itu juga ada yang memiliki nada tinggi, yaitu terbang cepat ya Tuan tiada tara. Nah, selanjutnya kamu boleh mencari bagian baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya nada yang termasuk nada tinggi. Oke, silahkan kamu catat pada buku kamu masing-masing. Yang ketiga, amati notasi angka lagu kicir-kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Kita lihat kembali. Nada sedang ditandai dengan notasi angka yang tidak memiliki titik. Ingat, nada sedang ditandai dengan nada yang tidak memiliki titik. Kita perhatikan di sini. Baris pertama sudah, sekarang kita lihat pada baris ketiga saja yang tidak memiliki titik. Perhatikan. Pada notasi angka ini tidak ada satupun yang memiliki titik. Yang Ibu tandain di sini dinyanyikan dengan nada sedang. Kenapa? Karena pada notasi angka tidak ada titik. Jadi nada sedang itu kalau pada notasi angkanya tidak ada titik. Oke, lanjut. Bisa kamu tuliskan kata yang menggunakan nada sedang terdapat pada baris ketiga. Selain baris ketiga juga ada. Contohnya itu menghibur hati Nanduka dan burung dara burung merpati. Yang keempat, amatilah notasi angka lagu kicir-kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Kita perhatikan lagi. Nada rendah ditandai dengan titik di bawah pada notasi angka. Kita cari apakah ada notasi angka yang memiliki titik di bawah. Kita lihat baris pertama, tidak ada. Baris kedua, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada. Yang keempat, juga tidak ada. Yang kelima, tidak ada. Keenam, ketujuh, 8, 9.
Oke, ternyata tidak ada satupun notasi angka yang memiliki titik di bawah. Berarti pada lagu Kicir-Kicir tidak ada kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Berarti rendah. Oke. Nah, anak-anak hebat, sekarang saatnya mengerjakan tugas kedua. Nyanyikanlah lagu Kicir-Kicir dengan nada yang tepat. Kirim tugas dalam bentuk voice note ya. Kirim kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Yang kedua, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Tuliskan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Yang ketiga, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Tuliskan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Nah, anak-anak hebat, itulah tugas kamu hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.